Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara. Kembali kita pada hari ini, kita siap untuk menyenangkan Tuhan lewat setiap pujian kita. Saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami datang menyambamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Oh, Engkau ajaib, dahsyat perbuatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Engkau ada bagi kami Tuhan, sekalipun di dalam susah. Oh, Engkau tetap bersama kami. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, hebat. Oh, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kami takkan takut, sebab Engkau beserta kami. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam kami. Amin. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
mau lebih lagi membesarkan nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Kedua tanganmu katakan, besar Kau besar, aku amin. Nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Tuhan, kami sungguh percaya, kami percaya kebesaran-Mu. Besar Allahku, Jesus, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar. Allahku, sorakan haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Tuhanku. Sorak tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau tetap bekerja di setiap hati kami Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing Tuhan, jamah hidup kami Bapa. Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang untuk kami lebih dekat memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang menjadi penolong kami. Tuhan Yesus, mari Engkau pimpin ibadah kami Tuhan, yang ada di rumah maupun ada di gereja ini Tuhan. Bila Roh Kudus, urapan-Mu terus mengalir bagi hidup kami di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang selalu memberkati kami, selalu menyertai kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh ajaib atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bekerjalah Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Apapun bentuk kuasa iblis, kegelapan, niat jahat manusia kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan sungguh bersyukur. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan. Kita yang sehat maupun kita yang sedang sakit, kita tetap memuji kebaikan anugerah Tuhan. Amin. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Sungguh besar anugerah Tuhan.
bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari bersorak, katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, sungguh besar ajaib Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersama katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Mari angkat jempolmu bagi Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, oh Engkau baik, Engkau baik. Mari angkat jempol bagi Tuhan yang sangat baik, amin. Yes, yes, oh haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Haleluya, sungguh Engkau Yesus yang sangat baik. Amin. Haleluya. Suara kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan. Kuasa Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Haleluya. Kami beri suara kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sebab segala kuasa duduk di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, oh Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Segala kuasa
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari katakan serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama, mari sorakan, amin. Segala kuasa tunduk. Mari tepuk tangan di atas saudara. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala. Oh, lebih lagi katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk, segala kuasa sakit penyakit, kuasa setan dikalahkan. Oh, amin. Berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan haleluya, amin. Kami kuat, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Oh Jesus, beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam situasi sulit sekalipun sekarang saudara, tidak akan mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Biar kita terus mau bergantung sama Tuhan. Buat saudara-saudari yang ada di rumah, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan yang pergumulan saudara hadapi, yang sakit, yang lemah. Kita percaya Tuhan kuatkan, amin. Sebab dengan sayap Tuhan kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali yang semakin naik, semakin naik. Begitu juga iman percaya kita semakin naik bersama Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan, haleluya. Yesus, hanya padamu kami berserah. Sebab firman-Mu lah yang berkata, selalu beserta kami. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, tolonganku.
lebih lagi kita katakan, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku, lebih lagi kita katakan dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan lembut, dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita akan kepada Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah, sebab di tengah badai sekalipun kami tak akan menyerah, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, amin. Pertolongan kita percaya, oh pertolongan kita dari Maha Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, haleluya. Mari nyatakan isi hatimu, Tuhan, inilah kami, Yesus. Engkau kekuatan kami, sebab pertolongan kami dari-Mu Tuhan. Jesus, penuhi kami Tuhan dengan kekuatan Engkau Yesus. Ketika kami lemah, sebab Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Mari angkat suaramu, oh kami datang Tuhan, membawa hidup kami. Biarlah firman-Mu yang berkata kepada setiap lepas pribadi umat-umat-Mu Tuhan, oh Engkau yang menjamah setiap hati
hati yang lemah, hati yang suam-suam kuku Engkau jamah Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Mari kita mau bersatu untuk kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu. Inilah setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Biarlah itu boleh menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya biarlah Engkau yang berfirman di tempat ini, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu dalam hati lepas pribadi Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap hati kami. Oh, kaki yang mulai lemah Engkau kuatkan, tangan yang mulai lemah Engkau kuatkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sekalipun di dalam situasi yang sulit, oh Engkau tetap Allah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, salam semangat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat buat kita semua jemaat Tuhan, dan buat kita semua yang hari ini kita kembali datang beribadah walaupun dalam bentuk online. Sudah 2 minggu ini sejak ditetapkannya kota Singkawang dengan status zona merah, secara otomatis maka diberlakukanlah PPKM itu, di mana salah satu di bagian dari ketentuannya agar meniadakan sementara ibadah yang sifatnya langsung karena bertujuan untuk menghindari dulu ada pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang taat, maka kita menaati, belajar taat dan menaati peraturan pemerintah atau aturan pemerintah. Walaupun saya percaya itu tidak mengurangi nilai hakikat dari ibadah yang sesungguhnya. Karena kembali kepada firman Allah, ibadah yang benar ini itu berhubungan pribadi kita dengan Allah. Itu berhubungan dengan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi walaupun saudara ada di rumah atau dimanapun kita berada saat ini, saudara yang bersama-sama menyaksikan, mengikuti ibadah online ini, itu saya yakin, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Amin saudara. Karena ibadah yang sesungguhnya ini adalah bagaimana Tuhan hadir di tengah kita. Kita bisa bersekutu erat dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tetap bersemangat buat kita semua, walaupun kita ada di tempat kita masing-masing. Firman Allah pagi hari ini akan berbicara tentang apakah Tuhan itu jauh dengan kita. Nah, mari kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-20. Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-20. Kalau saudara ada yang mengikuti live streaming Mesbah Doa tadi pagi, nah saya ada menyinggung tentang hal ini, dan saya akan melengkapi dan melanjutkan khotbah ini tentang apakah Tuhan itu jauh. Nah, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita menyatakan dulu di hadapan Tuhan secara bersama-sama kerinduan kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari pegang Alkitab saudara dan nyatakan di hadapan Tuhan. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari Mazmur pasal 22 ayat 20 berkata demikian.
Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ungkapan pemazmur ya. Ini adalah ungkapan pemazmur Daud. Penulis Mazmur 22 ini adalah Mazmur Daud atau Daud sendiri. Dia berkata, saudara, Tuhan, janganlah jauh. Pertanyaan yang sama, statement yang sama, banyak kali terlintas di pikiran kita tentang keberadaan Tuhan ini. Kadang kita seperti Daud berkata, Tuhan jangan jauh-jauh. Tuhan janganlah jauh. Pertanyaannya, apakah Tuhan memang jauh dari kita? Apakah Tuhan memang sengaja mau jauh dari kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud pun saudara, dia berpikir demikian dan dia berkata demikian, Tuhan janganlah jauh dariku. Jadi Daud dibawa pada satu pengalaman di mana dia seolah-olah Tuhan itu jauh dari dia. Di dalam ayat pasal 22 ayat 2 dikatakan, Mazmur 22 ayat 2, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Daud berpikir, merasa Tuhan sudah tinggalkan dia. Daud berpikir, Daud merasa Tuhan itu sudah jauh, bahkan sangat jauh dari dia. Selanjutnya dikatakan begini, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi kata Daud, dia sudah berdoa, dia sudah berseru tapi Tuhan tidak tolong dia. Dikatakan selanjutnya, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Begitu juga, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Jadi Daud berseru pada waktu siang, tidak dijawab Tuhan. Pada waktu malam juga, saudara, tidak ada jawaban. Ini yang membuat Daud berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Daud mulai berpikir, merasa bahwa kayaknya Tuhan sudah tinggalkan saya. Terbukti saya berdoa siang hari enggak dijawab, malam juga sama. Sudah berkali-kali saya berdoa kok Tuhan tidak jawab doa saya. Tuhan jangan jauh dariku, segeralah tolong aku. Nah ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Hal yang sama identik dengan apa yang sedang dialami oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Hal yang identik dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sedang diperhadapkan dengan satu pergumulan yang sama. Kita sedang diperhadapkan dengan badai COVID-19, badai virus corona yang kemudian berdampak dan mengakibatkan badai-badai kehidupan yang lain, yang kemudian mengakibatkan munculnya pergumulan-pergumulan yang lain, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang lain muncul saudara. Baik masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam finansial, krisis sosial dan lain sebagainya. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, keluarga dengan keluarga, menjadi masalah, menimbulkan masalah yang baru saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan dalam situasi seperti ini kita mungkin sudah berdoa siang hari, kita sudah berdoa berkali-kali di waktu siang, dan tidak cukup, kita juga sudah berdoa di waktu malam. Kita sudah berdoa supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan jawab doa kita, tetapi terbukti dan ternyata belum juga ada jawaban yang dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jadi bertanya,
Apakah kurang kita berdoa? Nih yang berdoa ini hamba-hamba Tuhan loh. Seluruh Indonesia, seluruh dunia sudah berdoa. Oh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan semua sudah berdoa bersatu hati. Tetapi kenapa kok badai corona itu belum kunjung hilang? Tetapi kenapa ini virus corona ini belum kunjung mati dan lenyap 100%, saudara? Oh malah saudara, yang terjadi adalah apa? Terjadi mutasi ini dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kemudian menimbulkan masalah-masalah yang baru terjadi, saudara. Oh haleluya. Dan mungkin kita berpikir, Tuhan kok Tuhan belum jawab doa. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan jangan jauh-jauh dariku, jangan jauh-jauh dari keluargaku, jangan jauh-jauh dari jemaat, jangan jauh-jauh dari hidup kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara sesuai firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mau jauh dari kita. Kitab Yesaya 59 dia berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan seruan kita. Artinya apa saudara? Setiap kali kita datang berdoa, setiap kali datang apalagi berseru, apalagi kata Daud dengan suara yang nyaring. Nih Tuhan tidak tuli, Tuhan dengar setiap doa dan seruan kita. Dan Yesaya 59 dia katakan, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan dekat. Sebenarnya pertolongan tangan Tuhan yang siap menolong kita itu ada sangat dekat dengan kita. Tetapi pertanyaan kembali, kenapa Tuhan tidak kunjung tolong saya? Kenapa seolah-olah Tuhan itu jauh dari saya? Mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak jawab doa saudara, itu bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Tuhan belum tolong saudara, bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Tuhan belum jawab pergumulan kita, itu bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan saudara. Jangan mengukur kehadiran Tuhan, kedekatan Tuhan dengan jawaban doa. Jangan mengukur kedekatan Tuhan dengan kita itu pedulinya Tuhan dengan kita, dengan jawaban dari setiap masalah persoalan kita. Ada hal lain yang Tuhan inginkan kepada kita melalui doa yang belum, melalui pergumulan yang belum Tuhan jawab. Mari kita mau belajar dari Bani Asaf. Mazmur pasal 77. Kitab Mazmur pasal 77 ayat 12, 13 dan 14. Mazmur 77 ayat 12, 13 dan 14. Kita mau belajar dari Mazmur Bani Asaf, keluarga Asaf ini saudara. Ketika juga mereka diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sama. Situasi kondisi yang sama. Mazmur 77 ayat 12. Dan ini juga adalah merupakan pengalaman Daud sendiri ya. Mari kita lihat Mazmur 77 ayat 12. Demikian firman Allah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Alam manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan, sampai ayat 16, dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ada dua hal ya, ada dua hal yang kita mesti lakukan
ketika persoalan, masalah, pergumulan hidup kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Asaf dia berkata begini, yang pertama, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu di ayat yang ke-13 bagian B. Jadi saudara, langkah pertama, dengar baik-baik, hal yang pertama untuk kita lakukan ketika pergumulan doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika masalah persoalan hidup kita belum Tuhan jawab, belum sesuai apa yang kita harapkan, yang tidak sesuai yang kita inginkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, aku mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku mengingat keajaiban-keajaibanmu. Aku mengingat kemurahanmu. Aku mengingat kebajikanmu. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan doa belum dijawab, jangan pernah kita mau bersungut. Jangan pernah kita mau mengeluh, jangan kita mau apalagi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terlebih jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Terlebih baik yang kita harus lakukan, yaitu mari kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bahkan dari sejak zaman purbakala, coba kita mulai mengingat dan merenungkan bahwa kalau kita ada sampai saat ini, dengar baik-baik. Kalau kita ada sampai saat ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita telah melalui banyak pergumulan, banyak tantangan hidup, toh kita boleh melihat, kita boleh mengalami terlalu besar kemurahan Tuhan, terlalu dahsyat keajaiban Tuhan. Kita masih bisa bernafas sampai saat ini, itu adalah hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk kita mengeluh, tidak ada alasan untuk kita bersungut jika kita fokus untuk mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara, kadang-kadang hari-hari ini kita terfokus dengan masalah, kita terfokus dengan pergumulan hidup, tekanan hidup, kita terfokus dengan penyakit yang sedang mungkin kita derita saat ini. Padahal ada sekian banyak mujizat pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dan kita sudah rasakan pada hari-hari yang telah lalu. Tidak bisakah kita datang bersyukur, berterima kasih, walaupun sementara kita mengalami masalah persoalan, tapi saya percaya ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan, mujizat Tuhan, paling tidak, dan ini yang luar biasa, kita merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita, yang oleh tangan kanan, yang karena kasihnya sudah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita belajar mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan, akan membuat hati kita tenang, akan membuat kita akhirnya sujud syukur dan berkata terima kasih Tuhan. Terlalu banyak mujizat yang sudah saya alami saat ini. Terlalu banyak pertolongan Tuhan yang saya sudah alami hari-hari ini. Dan hari-hari yang sudah saya lewati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, kata firman Tuhan di sini. Ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Nah ini, aku hendak memperkatakan, aku hendak menyatakan pekerjaanmu, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, hal yang kedua ya,
yang mesti kita lakukan hari-hari ini. Ketika mujizat Tuhan belum mungkin kita alami saat ini, ketika pergumulan kita belum dijawab Tuhan, ketika sakit penyakit belum sembuh, ketika hidup kita belum dipulihkan, rumah tangga kita belum dipulihkan, pergumulan hidup yang lain belum dijawab oleh Tuhan, belum ada solusi dari segala pergumulan, permasalahan yang kita sedang hadapi dalam bisnis, dalam usahamu mungkin, belum ada jawaban dari Tuhan, belum ada mujizat yang terjadi. Oh saudara, yang kedua yang mesti kita lakukan, belajar untuk memperkatakan Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin saudara. Katakan, Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti menyembuhkan saya, Tuhan pasti memulihkan keluarga saya, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menjawab doa pergumulan saya, Tuhan pasti akan mengangkat ekonomi, Tuhan pasti akan memulihkan kondisi bisnis, Tuhan akan memulihkan pekerjaan saudara, karir saudara yang sudah mandek dan lain sebagainya. Tuhan pasti memulihkan. Katakan statement-statement yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu luar biasa. Saya teringat Ayub. Ketika dia sedang dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, baik fisik, psikologinya saudara. Dia berkata, aku percaya tidak ada rancanganmu yang gagal. Oh luar biasa ya. Ayub berkata, tidak ada rancanganmu yang gagal, semua itu pasti terjadi. Karena apa? Karena Ayub selalu memperkatakan, aku percaya, aku yakin Tuhan itu ajaib, aku yakin Tuhan itu dahsyat, aku yakin Tuhan itu luar biasa. Mari mulai hari-hari ini saudara, daripada di mulut kita keluar pengeluhan, daripada di mulut kita keluar persungutan, daripada di mulut kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan ini, padahal pemerintah sudah cukup maksimal bekerja dengan luar biasa, padahal aparat keamanan sudah maksimal menjaga keamanan, padahal petugas medis sudah dengan maksimal menjalankan tugasnya, tetapi kita banyak kali jadi sibuk menyalahkan ini. Adalah baik bagi kita saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari kita fokus untuk kita memperkatakan, Tuhan saya ajaib, Tuhan saya luar biasa, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memberkati bangsa saya, Tuhan pasti memberkati keluarga, Tuhan pasti memberkati kota kami di dalam nama Yesus. Ini saudara, Tuhan saya ajaib, Tuhan saya luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi yang pertama saudara, renungkan, ingat kebaikan Tuhan, ingat keajaiban Tuhan. Dan yang kedua, perkatakan hari-hari ini, mari ada kuasa di dalam perkataan kita ini. Haleluya. Saya ingin bawa saudara di dalam satu kisah di 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 ini peristiwa atau kisah ketika orang Israel di bawah pimpinan Raja Saul, mereka sedang berperang dengan tentara Filistin yang pada waktu itu memiliki seorang pahlawan yang gagah perkasa namanya Goliat. Kenapa dia gagah perkasa? Karena dia sudah teruji dalam perang dan dia didukung oleh postur tubuh yang besar, raksasa, dan keahlian berperang. Nah pada waktu itu dikatakan saudara, ya, orang Israel sudah dalam keadaan ketakutan, bahkan sangat ketakutan. Tidak ada yang berani lawan Goliat. Setiap pagi dan petang Goliat selalu keluar dan menantang orang Israel, menantang Saul dan menantang orang Israel. Ayo siapa yang berani maju satu lawan satu. Maju. Tidak ada yang berani. Setiap kali Goliat tampil pagi, setiap kali Goliat tampil petang, maka saudara, tentara Israel saudara, semua pada lari ketakutan. Tapi puji Tuhan, muncullah seorang pemuda, remaja malah, yang bernama Daud. Nah saudara, singkat cerita, Daud mendengar sendiri bagaimana ini Goliat mencemooh, mengejek tentara Israel yang notabene itu adalah tentara Tuhan.
tentaranya Tuhan, saudara. Nah, firman Allah berkata selanjutnya, apa yang Daud katakan ketika akhirnya Daud itu dibawa kepada Saul. Dia berkata demikian, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi takwar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Daud diperhadapkan dengan kondisi di mana di depan dia ada Goliat, musuh yang menekan, yang menebar ketakutan kepada orang Israel, Daud tidak takut. Dan apa yang Daud lakukan? Dia bilang sama Saul, hambamu ini seorang gembala yang pekerjaannya menggembalakan kambing domba ayahku. Daud bilang begini, nih Tuhan itu sudah tolong saya. Tuhan sudah tolong saya. Saya kalau di ladang, saya kalau di ladang ya, saya kalau ada di padang maksudnya ya, menjaga kawanan domba. Daud mulai bercerita, Daud ingat ya, Daud mulai mengingat, dia mulai merenungkan, dia bercerita kepada Saul, ini saya kalau ada di padang menggembalakan domba, gembalaan ayahku, kalau ada singa datang, kalau ada beruang datang menangkap domba, maka aku akan mengejar dia, aku akan membunuh dia, aku akan merobek mulut, aku akan merampas itu domba yang kemudian aku akan membunuh dia. Jadi Daud, saudara, dia bercerita tentang kehebatan Tuhan. Dia bercerita bagaimana Tuhan sudah tolong dia. Bagaimana Tuhan sudah tolong dia mengalahkan singa. Bagaimana Tuhan sudah tolong dia mengalahkan beruang. Yang tidak mungkin dong, saudara. Daud sebenarnya secara manusia, ukuran postur yang tidak terlalu besar pada waktu itu, saudara. Seorang yang masih remaja, yang masih umur kira-kira mungkin 13 sampai 15 tahun, saudara. Tapi dia, saudara, ditolong oleh Tuhan. Dia mengalami mujizat. Dan dia ingat itu, dia camkan itu. Tuhan sudah tolong saya mengalahkan singa. Tuhan sudah tolong saya mengalahkan beruang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud mengingat dan merenungkan kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan itu dia katakan kepada Saul. Kemudian Daud selanjutnya berkata, ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dengar baik-baik ya. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Daud berkata dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan yang teguh, kalau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan yang sama, yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari si Goliat ini. Tuhan juga yang akan memberi kemenangan kepadaku dari si Goliat ini, dari si musuh ini. Haleluya, puji Tuhan. Daud dengan penuh keyakinan yang teguh, dengan penuh keyakinan yang kuat, saudara, bahwa dia juga oleh pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa sanggup mengalahkan Goliat. Dan terbukti benar ya. Akhirnya Goliat dikalahkan dan dibunuh sendiri oleh Daud.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kita butuhkan hari-hari ini, ketika masalah persoalan belum datang, ketika masalah persoalan belum kunjung dijawab oleh Tuhan, seperti Saul dan tentara Israel pada waktu itu, yang hari lepas hari bergumul dengan Goliat dan tentara Filistin, yang membuat akhirnya mereka takut. Kenapa saudara? Mereka lupa bahwa dulu Tuhan sudah tolong mereka. Mereka tidak ingat dan merenungkan lagi tentang keajaiban, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Oh, sejak dari bangsa Israel, nenek moyang mereka, Tuhan sudah tolong mereka keluar dari tanah Mesir dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa itu, mereka tidak ingat kedahsyatan Tuhan. Dan kemudian akhirnya membuat mereka jadi takut dan khawatir. Dan akhirnya mereka tidak berdaya menghadapi masalah. Akhirnya mereka hidup dalam persungutan, mereka hidup dalam kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan hari lepas hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi tidak dengan Daud. Ya, dia renungkan, dia ingat kebaikan Tuhan, dan dia keluarkan statement, Tuhan yang dahsyat luar biasa ini. Ya, Allah segala Allah yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka Tuhan yang sama yang saya percayai akan melepaskan saya dari si Goliat ini, akan memberi kemenangan kepada saya melawan si Goliat ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan beri kemenangan buat Daud. Amin saudara. Tuhan juga pasti akan memberi kemenangan buat kita. Kalau saat ini Tuhan belum jawab, kalau saat ini saudara belum ada jawaban dari Tuhan, bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Tidak. Yang Tuhan butuhkan pada hari-hari ini, ingat, renungkan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan kemudian tetap percaya, pegang kepercayaan. Saudara, Tuhan mungkin memang mengizinkan kita untuk berdiri teguh, untuk tetap kuat dulu hari-hari ini. Ya, tetap kuat. Dengan tetap percaya, dengan tetap renungkan dulu. Mungkin saudara hari-hari ini kita sudah banyak lupa kebaikan Tuhan ya. Banyak mungkin hari-hari ini kita sudah lupa kemurahan Tuhan. Oh, kita sudah lupa betapa banyak pertolongan mujizat Tuhan yang sudah kita alami. Mungkin saat ini Tuhan ingatkan kita dulu, ingat dulu kebaikan Tuhan. Renungkan dulu betapa luar biasa Tuhan sudah berkarya dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Oh saudara, Tuhan masih bawa kita dalam satu dimensi untuk kita bersabar hari-hari ini dengan tetap merenung, mengingat kebaikan Tuhan, dan terus berjata dan terus menyatakan, mengeluarkan statement, aku percaya, aku yakin Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, sampai waktu Tuhan akan menjawab doa pergumulan kita. Yang percaya katakan amin. Dan Daud adalah pribadi, ya, kata firman Allah, Daud adalah seorang yang kemudian akhirnya mengalami kesuksesan dan keberhasilan yang luar biasa. Dia melihat mujizat, dia melihat kebaikan Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Walaupun Tuhan sempat bawa dia di mana suatu keadaan di mana dia seolah-olah merasa Tuhan sudah tinggalkan dia, Tuhan sudah jauh dari dia, karena tidak Tuhan jawab, karena tidak kunjung dijawab Tuhan doa. Dia sudah berdoa pagi, dia sudah berdoa malam, dia sudah berseru-seru kepada Tuhan, berulang-ulang berdoa, Tuhan belum jawab. Tetapi Daud, dia ingat, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, dan dia perkatakan dengan iman. Dan pada waktu yang tepat Tuhan menjawab doa pergumulannya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kuatkan kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, untuk kami selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin, amin. Hatiku percaya,
Haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak mungkin di antara kita yang hari-hari ini belum menerima jawaban Tuhan. Tetapi firman Allah boleh datang kepada kita, tetaplah percaya. Ingat Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari katakan bersama. Haleluya, amin. Saat kita melihat jalan, katakan dengan iman. Saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu Tuhan, amin. Mari katakan bersama. Hatiku percaya, amin. Haleluya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah beriman. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Haleluya. Percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu ku percaya. Doa kami, Tuhan, dikuatkan dan diteguhkanlah setiap kami yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu. Kami tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah menyerah hari-hari ini. Tapi kami akan tetap percaya kuasa-Mu hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit percayalah, waktu yang tepat Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kita. Ada masalah persoalan apapun, ada waktunya Tuhan akan pulihkan kita. Dan tetaplah percaya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama serukan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Ya baik, puji Tuhan, kami menyampaikan pengumuman untuk minggu berjalan ini sehubungan dengan berlakunya PPKM di Kota Singkawang sampai tanggal 20. Nah berarti minggu depan kita akan kembali melaksanakan ibadah. Sekali lagi minggu depan kita akan kembali melaksanakan ibadah onsite atau ibadah langsung di gereja ya. Nah jika memungkinkan kita akan juga mengadakan online juga dan onsite ya. Nah jadi tetap semangat. Ya, sekali lagi saya pesan kepada jemaat Tuhan, bagi saudara yang membawa persembahan, bisa saudara kumpulkan itu sesuai dengan pemberitahuan di grup-grup jemaat ya GPD Sekinah Glory. Nah, saudara yang bisa membawa langsung ke bendahara gereja silakan. Saudara juga yang bisa mentransfer via bank yang sudah diedarkan kepada saudara nomor rekening bendahara gereja. Nah, saudara bisa salurkan ke sana. Semua itu berikan dengan kerelaan dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Nah, saudara tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga iman, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan tetap juga jaga kesehatan kita.
Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyatakan di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau bernyanyi bersama. Naikkan syukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, syukur dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu di akhir ibadah ini kami nyatakan kepadamu Tuhan lewat pujian ini. Amin. Oh kami saudara yang boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Gembala Agung yang baik, Kepala gereja kami, yang sudah menolong, yang sudah menyertai, dan yang sudah memberkati kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Marilah kita terima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang penebusan dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya.